Ini Kak gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dara Irviani, dan teman saya, Alifah Delia Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen resiko, yaitu asuransi syariah. Untuk materi pertama, akan saya jelaskan sendiri, yaitu adalah pengertian dari asuransi syariah. Baik, di sini asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini biasanya dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi ini adalah pengertian asuransi syariah secara umum. Yang selanjutnya itu adalah pengertian asuransi syariah menurut para ahli. Yang mana yang pertama itu adalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Di sini dijelaskan dalam buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Az-Zuhaili menjelaskan bahwa asuransi syariah itu adalah gabungan dalam bentuk kata yaitu atamin at-ta'awuni dan atamin bilqis sabit. Baik, kita akan membahas yang pertama itu adalah atamin at-ta'awuni, yang dimana maksudnya itu adalah asuransi yang bersifat secara tolong-menolong. Sedangkan menurut atamin bilqis sabit, di mana asuransi ini dengan pembagian yang dilakukan secara tetap. Baiklah, pengertian yang kedua menurut asuransi syariah menurut para alim ulama, di mana para alim ulama ini menyebutkan bahwa asuransi adalah sistem ta'awun dan tadamun. Tujuannya adalah untuk menutupi kerugian yang dikarenakan peristiwa ataupun musibah. Yang ketiga itu adalah menurut Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, di mana di sini Lembaga Islam Indonesia sudah mengeluarkan Fatwa nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 garis miring 2001, di mana asuransi syariah ini sudah mendefinisikan bahwa sebagai usaha saling melindungi serta tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset maupun tabaruk, yang memberikan pola pengembaliannya untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Pengertian yang keempat yaitu adalah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Di mana di sini asuransi syariah itu adalah sebagai kumpulan perjanjian yang terdiri antara perusahaan asuransi, pemegang polis, dan para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah yang saling tolong-menolong dan melindungi atas risiko ataupun musibah yang menimpa para pemegang polis. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya itu adalah perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Di sini untuk perbedaannya ada 10 perbedaan. Yang pertama, pengelolaan resiko. Dalam asuransi syariah, sekumpulan orang akan saling tolong-menolong dan membantu dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana ataupun hibah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dibebani atau dibagikan kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Sedangkan dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk, di mana sistem ini adalah memindahkan atau dibebankan kepada tertanggung, yaitu adalah peserta asuransi syariah itu sendiri. Baiklah, perbedaan yang kedua yaitu
pengelolaan dana. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh asuransi syariah ini bersifat transparan dan digunakan sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri. Sedangkan untuk asuransi konvensional ini biasanya dana atau biaya yang digunakan itu keuntungannya didapatkan oleh perusahaan itu sendiri. Perbedaan yang ketiga itu adalah sistem perjanjian. Di dalam asuransi syariah ini biasanya hanya digunakan akad hibah atau tabaruk yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Berbeda dengan sistem konvensional, di sini asuransi konvensional tidak menggunakan sistem akad hibah. Baik, perbedaan yang keempat itu adalah kepemilikan dana. Di dalam asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik bersama atau semua peserta asuransi, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana itu saja. Sedangkan untuk asuransi konvensional ini, karena premi yang dibesarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi itu sendiri, bukan milik bersama. Perbedaan yang kelima adalah pembagian keuntungan. Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan biasanya didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi dan dibagikan kepada peserta asuransi. Berbeda dengan asuransi konvensional, keuntungan yang didapat itu untuk perusahaan itu sendiri. Perbedaan yang keenam itu adalah kewajiban zakat. Pada perusahaan asuransi syariah mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya disesuaikan dengan besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Biasanya hal ini tidak berlaku untuk asuransi konvensional. Perbedaan yang ketujuh adalah klaim dan layanan. Biasanya di dalam asuransi syariah ini, peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk seluruh anggota keluarganya. Sedangkan pada asuransi konvensional hal itu juga tidak diperlakukan. Baik, untuk perbedaan yang ke-8 yaitu adalah pengawasan. Biasanya di dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk langsung oleh MUI. Dan biasanya tugasnya adalah untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Berbeda dengan asuransi konvensional, di mana asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah karena yang dilihat oleh perusahaan adalah nilai dan premi yang ditetapkan dalam perjanjian asuransi. Perbedaan yang ke-9 adalah instrumen asuransi. Di dalam asuransi sosial, investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram dalam kegiatannya. Sedangkan pada asuransi konvensional semua hal itu dapat diperlakukan. Dan perbedaan yang terakhir adalah dana hangus. Di dalam beberapa jenis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi konvensional, biasanya kita mengenali istilah dana hangus, yang di mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim. Misalnya asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan berakhir. Namun hal ini berbeda dengan asuransi syariah karena dana tetap bisa diambil meskipun sebagian kecil dapat diikhlaskan. Baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang manfaat asuransi syariah. Baiklah, manfaat asuransi syariah. Manfaat yang pertama yaitu tidak adanya riba. Riba merupakan pembedaan bunga dari pinjaman yang didasarkan pada persentase tertentu dari jumlah asli pinjaman pokok. Walaupun perhitungan bunga dan riba secara transparan diketahui kedua belah pihak,
dan disepakati bersama, namun pada dasarnya konsep riba ini memberatkan pada peserta asuransi. Manfaat yang kedua yaitu dibangun dengan prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah selalu dibangun dengan prinsip tolong-menolong. Artinya, perusahaan atau lembaga asuransi dengan peserta asuransi saling memahami bahwa kedua belah pihak harus memberikan pola pandangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dengan melalui akad yang disepakati bersama. Manfaat yang ketiga yaitu tidak ada skema dana hangus. Keunggulan dari manfaat asuransi syariah berikutnya yang sangat menarik adalah tidak adanya skema dana hangus. Skema asuransi ini maksudnya adalah premi, iuran, atau dana yang peserta setorkan kepada pihak lembaga asuransi tidak akan hilang atau hangus. Manfaat yang keempat yaitu dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini bertugas untuk mengawasi aktivitas asuransi dan investasi syariah agar tetap berada di jalur-jalur syar'i yang tidak melanggar prinsip-prinsip keislaman atau kekurangan lainnya dalam operasional asuransi syariah. Manfaat yang kelima yaitu pengelolaan dana sesuai syariat Islam. Seluruh kegiatan dan operasional dari asuransi syariah harus mengikuti syariat-syariat Islam dan tidak boleh keluar dari jalur tersebut. Manfaat yang keenam yaitu memungkinkan untuk double claim. Maksud dari double claim ini adalah pengambilan klaim asuransi secara ganda lebih dari satu asuransi. Contohnya seperti apabila memiliki BPJS Kesehatan dan sedang sakit, maka masih dapat mengajukan biaya pengobatan ke perusahaan asuransi kesehatan syariah, meskipun pada saat itu sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Hal ini dapat terjadi apabila memang dana BPJS tidak dapat memenuhi kebutuhan pengobatan. Manfaat yang ketujuh yaitu memiliki akad takaful. Takaful merupakan pertanggungan yang berbalas atau dapat pula berarti hal yang saling menanggung. Asuransi syariah memiliki akad takaful, artinya berlandasan pada prinsip saling menanggung dan menolong apabila ada nasabah atau anggotanya yang terkena musibah. Manfaat yang ke-8 yaitu ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan ini dilakukan secara adil dan terbuka. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang keuntungannya hanya jatuh ke tangan perusahaan asuransi saja. Manfaat yang ke-9 yaitu pengelolaan dana transparan dan jujur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh standar operasional yang amanah, sehingga dapat dipercaya oleh semua peserta dan kalangan masyarakat. Manfaat yang terakhir yaitu peserta wajib melakukan zakat. Hal ini bertujuan untuk asuransi syariah yang dapat membantu anggota untuk membersihkan harta dan dana yang diperoleh dengan melakukan atau membayar zakat, maka keberkahan dari rezeki yang kita terima akan lebih terasa. Materi selanjutnya yaitu produk asuransi syariah. Dalam perkembangannya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proteksi syariah, saat ini produk asuransi syariah sangat beragam di pasar, dengan tujuan dan semangat yang sama, serta menumbuhkan industri syariah di Indonesia. Manulife Indonesia memiliki produk berbasis syariah, yaitu Mismart Institute Solution Syariah, atau Mission Syariah, yang memberikan manfaat. Manfaat yang pertama yaitu santunan asuransi maksimal, serta alokasi investasi optimal berbasis syariah. Yang kedua, manfaat royalitas total 750%. Yang ketiga, dilengkapi dengan asuransi kesehatan sebagai asuransi tambahan. Dan yang keempat yaitu tolong-menolong melalui dana tabarus serta surplus underwriting. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah? Udah kan?